Tahukah Anda bahwa ternyata Prabu Jayabaya sudah menuliskan sebuah ramalan di dalam Serat Jangka Jayabaya? Isi dari ramalan tersebut adalah tentang gambaran dan kondisi yang akan terjadi di tahun 2024. Kabarnya di tahun ini Indonesia akan mengalami banyak peristiwa atau musibah yang mengerikan. Oleh karena itu, kita semua harus tetap waspada. Lalu apa isi ramalan Prabu Jayabaya di tahun 2024? Tonton sampai habis. Jayabaya atau Prabu Sri Aji Jayabaya adalah raja yang terkenal akan berbagai ramalan-ramalannya. Raja Jayabaya adalah seorang raja legendaris dari Kerajaan Kediri yang memerintah pada abad ke-12. Aji Jayabaya bergelar Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya, Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Utunggadewa, adalah raja yang memerintah Kerajaan Kediri sejak tahun 1135 sampai 1159. Jangka Jayabaya adalah sebuah karya tulisan yang ditulis oleh Prabu Jayabaya. Dalam tradisi Jawa, karya tulisan ini masih dipercaya oleh masyarakat karena memiliki beberapa ramalan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Salah satunya yang akan terjadi di tahun 2024. Keberadaan ramalan ini membuat sejumlah masyarakat di Indonesia khawatir dengan kondisi masa depan. Karena ramalan tersebut memprediksi bahwa akan terjadi bencana alam besar dan kondisi politik yang tidak stabil. Walaupun sumber asli dan keaslian dari ramalan ini masih diperdebatkan, namun hal ini telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Jawa dan masih dihubungkan dengan kejadian-kejadian sejarah dan peristiwa politik yang ada di Jawa. Inilah 6 ramalan Jayabaya yang diprediksi akan terjadi di tahun 2024. 1. Dunia politik tidak seimbang. Ramalan Jayabaya yang pertama ini mungkin saat ini sudah terjadi di Indonesia. Dalam ramalannya berisi tentang kondisi politik yang terjadi di Indonesia akan memanas karena di tahun 2024 ini menjadi tahun pemilu. Diramalkan pada tahun ini akan ada sosok raja yang tidak menepati janji-janjinya sehingga ia bisa kehilangan wibawanya. Kemudian banyak terjadi peperangan karena para pejabatnya banyak yang salah paham. Banyak penjahat menjadi berkuasa dan orang baik semakin sedikit. Serta pemimpin negara banyak yang tidak konsisten, sehingga membuat kondisi politik dan negara menjadi tidak stabil. Ramalan memperkirakan konflik di antara pejabat dan peningkatan kekuasaan bagi mereka yang tidak bertanggung jawab. 2. Memasuki zaman terbalik. Ramalan selanjutnya yaitu Indonesia akan mengalami zaman terbalik atau biasa disebut zaman Goro-Goro atau zaman Kolobendu atau zaman kegelapan. Berdasarkan penafsiran ramalannya, datangnya era ini akan ditandai dengan terbaliknya semua hal yang dianggap suatu kewajaran. Konsep zaman terbalik ini sangat menjadi sorotan, mencangkup ketidakwajaran dalam norma-norma sosial dan mencakup kemungkinan perubahan pola berpakaian yang tidak konvensional. Misalnya, banyak perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Sebaliknya, banyak laki-laki yang berdandan wanita. Serta banyak juga yang ingin hidup mewah tetapi tidak mau bekerja dan banyak orang jahat yang ingin naik pangkat. Apabila kita mengamati lebih dalam, mungkin ramalan ini sudah ada yang terjadi. Oleh karena itu, kita semua harus bisa memilih seorang pemimpin yang baik agar negara kita tetap makmur dan hidup sejahtera.
3. Pertumbuhan ekonomi melambat. Salah satu ramalan Jayabaya yang akan terjadi di tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat. Hal ini terjadi karena harga bahan pokok, bahan bakar minyak, dan pajak akan terus mengalami kenaikan. Inilah yang membuat ekonomi Indonesia mengalami pelambatan serta kondisi petani yang semakin merugi. Namun, jika ramalan tersebut benar terjadi, kita semua harus tetap semangat dalam memenuhi kehidupan keluarga. Terus bekerja dan tingkatkan tabungan Anda agar bisa melalui gempuran tersebut. 4. Terjadi bencana alam. Ramalan Jayabaya menyiratkan potensi bencana alam besar yang dapat melanda Indonesia. Salah satunya yaitu angin badai yang dapat menumbangkan pepohonan, banjir bandang yang akan banyak memusnahkan pemukiman warga, dan banyaknya gunung meletus yang dapat menyebabkan tingkat kematian lebih tinggi. Namun tidak perlu takut, kita semua harus merawat alam dengan sebaik mungkin. Misalnya dengan membersihkan seluruh sampah yang ada di sungai, berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup, dan selalu melestarikan adat dan tradisi yang ada. Namun kita semua juga harus berdoa kepada Sang Pencipta agar dapat terhindar dari segala mara bahaya. 5. Ancaman perang dunia. Selain meramalkan kondisi Indonesia, ramalan Jayabaya juga memprediksi bahwa akan ada perang dunia ketiga. Perang ini akan memiliki konsekuensi yang sangat mengerikan karena dapat membuat banyak orang meninggal dunia, kehilangan pekerjaan, dan munculnya orang-orang jahat. Oleh karena itu, kita semua harus berhati-hati agar dapat terhindar dari hal tersebut jika hal ini benar terjadi. 6. Presiden 2024. Selain masalah ekonomi dan bencana alam, ramalan Jayabaya juga menyebutkan bahwa Presiden 2024 yang terpilih tidak akan menyelesaikan masa jabatan hingga akhir. Namun, jabatan tertinggi tersebut nantinya akan digantikan oleh sosok yang disebut sebagai dewa dengan sifat sejati. Kita sebagai masyarakat harus tetap berdoa agar para pemimpin bisa melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat dan seluruh warga negara Indonesia bisa hidup damai dan sejahtera. Selalu junjung tinggi nilai adat dan tradisi yang ada, karena itu merupakan warisan nenek moyang dan kekayaan kita. Itulah 6 ramalan Jayabaya yang diprediksi akan terjadi di tahun 2024. Perlu diingat bahwa beberapa ramalan tersebut bersifat subjektif, sehingga Anda bebas menentukan untuk percaya atau tidak. Tetap berdoa dan berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup agar kita bisa hidup nyaman, aman, dan sejahtera. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Anda punya pemikiran lain, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Untuk Anda yang tertarik dengan video lainnya, silahkan tonton dan nikmati videonya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.